Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah pernikahan Nabi Adam alaihi salam. Dikisahkan, dahulu Nabi Adam alaihi salam menatap apa saja di dalam surga, semuanya begitu nikmat. Tetapi apalah arti segalanya kalau hati selalu gelisah, resah di dalam kesepian seorang diri. Itulah satu-satunya kekurangan yang dirasakan Nabi Adam alaihissalam saat itu. Beliau mendambakan sesuatu, yaitu kawan sejenis yang mendampingi dalam kesenangan yang tak terhingga itu. Kadangkala kalau rindunya datang, turunlah beliau ke bawah pohon-pohon rindang mencari hiburan, mendengarkan burung-burung bernyanyi bersaut-sautan. Tetapi bukannya hati menjadi tentram, malah menjadi lebih tertikam. Saat angin bertiup sepoi-sepoi basah di mana dedaunan bergerak gemulai dan mendesirkan suara sayup-sayup, terkesan di hatinya keharuan yang begitu mendalam. Hanya merasakan derita batin yang menghujam di balik nikmat yang dianugerahkan Tuhan kepadanya. Walaupun demikian, Nabi Adam alaihissalam merasa malu mengadukannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun, walaupun beliau malu untuk mengadu, Allah ta'ala maha mengetahui serta maha melihat apa yang tersembunyi di kalbu hambanya. Sudah saatnya Allah Ta'ala mengusir rasa kesepian Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam alaihissalam sudah berada di puncak kerinduan dan keinginan untuk mendapatkan kawan, dikala sedang duduk terpekur di atas tempat duduk yang berapiskan di lampu permadani mewah, tiba-tiba ngantuk datang mendera, langsung membawanya hanyut ke alam mimpi. Nabi Adam alaihissalam tertidur nyenyak, tidak sadar sesuatu yang ada di sekitarnya. Dalam saat-saat yang demikian itulah Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan wahyu kepada malaikat Jibril untuk mencabut tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam dari lambung sebelah kiri. Seperti orang yang sedang terbius, Nabi Adam alaihissalam tidak merasakan apa-apa ketika tulang rusuknya dicabut oleh malaikat Jibril. Dan oleh kodrat kuasa ilahi yang ketika menghendaki terjadinya sesuatu cukup berkata kun, maka terciptalah Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Sebagai insan kedua penghuni surga dan sebagai pelengkap karunia yang dianugerahkan kepada Nabi Adam alaihissalam yang mendambakan seorang kawan, tempat bermesra dan bersenda gurau. Hawa duduk bersandar pada bantal lembut di atas tempat duduk megah yang bertatakan emas dan permata bermutu manikam. Sambil terpesona memperhatikan kecerahan wajah dari seorang lelaki kacak yang sedang terbaring dan tak jauh di depan matanya. Butir-butir pikiran yang menggelombang di dalam sanubari Hawa seolah-olah merupakan arus-arus tenaga elektrik yang datang mengetuk kalbu Adam alaihissalam, yang langsung menerimanya sebagai mimpi yang berkesan di dalam gambaran jiwanya seketika itu. Saat Nabi Adam alaihissalam terjaga, alangkah terkejutnya dia ketika dilihatnya ada makhluk manusia seperti dirinya hanya beberapa langkah di hadapannya. Dia seolah tak percaya pada penglihatannya. Dia masih terbaring mengusap matanya beberapa kali untuk memastikan apa yang sedang dilihatnya. Dijadikan Hawa dengan bentuk dan paras rupa yang sempurna, dihiasi dengan kecantikan, kemanisan, keindahan, kejelitaan,
kehalusan, kelemah lembutan, kasih sayang, kesucian, keibuan, dan segala sifat-sifat kepribadian yang terpuji. Bentuk tubuhnya yang mempesona serta memikat hati setiap yang memandangnya. Wanita tercantik yang menghiasi surga, yang kecantikannya itu akan diwariskan turun-temurun di hari kemudian. Dan daripadanya maka ada kecantikan yang pada wanita-wanita yang ada sekarang ini. Nabi Adam alaihissalam pun gagah dan tampan, tidak ada cacat pada dirinya, karena beliau adalah satu-satunya makhluk insan yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara langsung tanpa perantaraan. Semua ketampanan yang diperuntukkan bagi lelaki terkumpul padanya. Ketampanan itu pula diwariskan turun-temurun kepada orang-orang di belakangnya sebagai anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada makhluknya yang bergelar manusia. Nabi Adam alaihissalam kemudian bangkit dari tidur pembaringannya dan memperbaiki duduknya, lalu membuka matanya sambil memperhatikan dengan pandangan tajam. Sadar bahwa orang asing di depannya bukanlah bayangan, namun benar-benar kenyataan dari wujud insani yang mempunyai bentuk seperti dirinya. Beliau yakin tidak salah pandang bahwa itu manusia seperti dirinya yang hanya berbeda sedikit saja, bahwa makhluk di depannya adalah manusia, dan sadar bahwa itulah dia jenis yang dirindukannya. Hatinya gembira, bersyukur, bertahmid, memuji Zat Maha Pencipta. Lalu Nabi Adam tersenyum kepada gadis cerita itu. Ia menyambutnya tersipu-sipu seraya menundukkan kepalanya dengan pandangan tak langsung, pandangan yang menyingkap apa yang tersalib di kalbunya. Nabi Adam langsung terpikat pada Hawa yang jelita, yang kejelitaan bagaikan putri yang bersinggah sana di atas langit. Tuhan menanam asmara murni dan hasrat birahi di hati Nabi Adam, serta menjadikannya orang yang paling asik di lamun cinta yang tiada taranya dalam sejarah, yaitu kisah cinta dua insan di surga. Nabi Adam alaihissalam ditakdirkan jatuh cinta kepada putri yang paling cantik dari segala yang cantik, yang paling jelita dari segala yang jelita, dan yang paling harum dari segala yang harum. Nabi Adam alaihissalam dibisikkan oleh hatinya agar merayu Hawa. Kemudian dia berseru, "Aduhai jelita, siapakah gerangan kekasih ini? Dari manakah datangmu? Dan untuk siapa engkau di sini?" Suaranya sopan, lembut, dan penuh kasih sayang. "Hamba Hawa," sambutnya ramah, "hamba dari Pencipta." Suaranya tertegun seketika, "Hamba dijadikan untukmu." Tekanan suaranya meyakinkan. Tiada suara yang seindah dan semerdu itu, walaupun berbagai suara merdu dan indah terdengar setiap saat di dalam surga, tetapi suara Hawa tidak pernah didengarnya. Suara yang sebegitu indah yang keluar dari bibir mungil si wanita jelita itu. Suaranya yang membangkitkan rindu, gerakan tubuhnya menimbulkan semangat. Kata-kata yang paling segar didengar Nabi Adam alaihissalam ialah ketika Hawa mengucapkan kata hamba, terputus-putus sampai 3 kali. Siti Hawa mengatakan, "Hamba dijadikan untukmu." Kata-kata itu nikmat, menambah kemesraan Nabi Adam kepada Siti Hawa.
tidak putus asa. Dia tahu itu bukan dosa, tahu membaca isi hati, tahu bukannya Hawa menolak, tetapi menghindarnya. Itu memanglah suatu perbuatan wajar dari sikap malu seorang gadis yang berbudi. Dia juga tahu bahwa di balik malu tersalib rasa mau. Karenanya beliau yakin bahwa Hawa diperuntukkan baginya. Naluri insaninya bergelora tatkala sudah didekat pada Hawa, serta hendak mengulurkan tangan sucinya kepadanya, maka tiba-tiba terdengarlah panggilan gaib berseru, "Hai Adam, tahanlah dirimu. Pergaulanmu dengan Hawa tidak halal kecuali dengan mahar dan menikah." Adam alaihissalam tertegun, balik ke tempatnya dengan taat. Hawa pun mendengar teguran itu dan hatinya tentram. Kedua manusia surga itu sama terdiam seolah-olah menunggu perintah. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih menyempurnakan nikmatnya lahir dan batin kepada kedua hambanya yang saling memerlukan itu. Segera menghiasi dan menghibur mempelai perempuan itu berupa perhiasan-perhiasan surga. Sementara itu diperintahkan pula kepada malaikat langit untuk berkumpul bersama-sama di bawah pohon sajarah tuba, menjadi saksi atas pernikahan Adam dan Hawa. Diriwayatkan bahwa pada akad pernikahan itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, "Segala puji adalah kepunyaanku, segala kebesaran adalah pakaianku, segala kemegahan adalah hiasanku, dan segala makhluk adalah hambaku dan di bawah kekuasaanku. Menjadi saksilah kamu hai para malaikat dan para penghuni langit dan surga bahwa aku menikahkan Hawa dengan Adam, kedua ciptaanku dengan mahar, dan hendaklah keduanya bertahlil dan bertahmid kepadaku." Setelah akad nikah selesai, berdatanganlah para malaikat menyebarkan mutiara-mutiara yakut dan intan-intan permata kemiliauan kepada kedua pengantin agung tersebut. Selesai upacara akad, dihantarlah Nabi Adam alaihissalam mendapatkan istrinya di istana megah yang akan mereka diami. Hawa menuntut haknya, hak yang disyariatkan Tuhan sejak semula. "Mana mahar?" tanyanya. Menolak persentuhan sebelum mahar pemberian ditunaikan dahulu. Nabi Adam alaihissalam bingung seketika, lalu sadar bahwa untuk menerima haruslah sedia memberi. Insaf bahwa yang demikian itu haruslah menjadi kaidah pertama dalam pergaulan hidup. Sekarang sudah mempunyai kawan. Antara sesama kawan harus ada saling memberi dan saling menerima. Pemberian pertama pada pernikahan untuk menerima kehalalan ialah mahar. Oleh karenanya Nabi Adam alaihissalam menyadari bahwa tuntutan Hawa untuk menerima mahar adalah benar. Pergaulan hidup adalah persahabatan, dan pergaulan antara lelaki dengan wanita akan berubah menjadi perkawinan apabila disertai dengan mahar. Dan kini apakah bentuk mahar yang harus diberikan? Itulah yang sedang dipikirkan Nabi Adam alaihissalam. Untuk keluar dari keraguan, Nabi Adam alaihissalam berseru, "Ya ilahi Rabbi, apakah gerangan yang akan kuberikan kepadanya? Emaskah, intankah, perak atau permata?" "Bukan," kata Tuhan. "Apakah hamba akan berpuasa atau sholat atau bertasbih untukmu sebagai maharnya?" tanya Nabi Adam alaihissalam dengan penuh pengharapan.
Bukan, tegas suara gaib. Nabi Adam diam, menenteramkan jiwanya, kemudian bermohon dengan tekun, "Kalau begitu, tunjukilah hambamu jalan keluar." Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Mahar Hawa ialah salawat 10 kali atas nabiku, nabi yang bakal kubangkitkan, yang membawa pernyataan dari sifat-sifatku, Muhammad, cincin permata dari para anbiya dan penutup serta penghulu segala rasul. Ucapkanlah 10 kali." Nabi Adam alaihissalam merasa lega, lalu mengucapkan 10 kali salawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai mahar kepada istrinya, suatu mahar yang bernilai spiritual. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Hawa mendengarkannya dan menerimanya sebagai mahar. "Hai Adam, kini aku halalkan Hawa bagimu, perintah Allah, dan dapatlah ia sebagai istrimu." Nabi Adam alaihissalam bersyukur lalu memasuki ruangan istrinya dengan ucapan salam. Hawa menyambutnya dengan segala keterbukaan dan cinta kasih yang seimbang. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada mereka, "Hai Adam, diamlah engkau bersama istrimu di dalam surga, dan makanlah serta menikmatilah apa saja yang kamu berdua ingini. Dan janganlah kamu berdua mendekati pohon ini, karena apabila mendekatinya, kamu berdua akan menjadi zalim." Al-Quran Surah Al-Araf ayat 19.